Oke, sekarang saya pengen agak sedikit serius ini, Bu. Nah, Ibu kan sudah kenal banget tentang Ponorogo ini, Bu ya. Nah, apa sih Bu sebenarnya obsesi Bu terkait dengan Ponorogo, Bu? Ya, Kan sudah lama ini kenal nih. Nah, seperti apa ini? Saya pengen ini. Masyarakat juga pengen nih kayaknya seperti apa ya obsesi Bu Risma terkait dengan Ponorogo nih. Nah, jadi orang selalu mengaitkan bahwa suatu daerah itu akan berkembang karena ya dia menarik untuk investasi industri atau punya kekayaan apa pemandangan alam kayak gitu ya. Industri pariwisata kayak gitu. Nah, bagi saya enggak. Suatu daerah itu enggak harus dia seperti itu kalau mau berkembang atau mau maju. Nah, Ponorogo ini punya potensi budaya yang bukan benda gitu. Kalau budaya benda itu bisa peninggalan sejarah-sejarah dan sebagainya. Ada memang kayak makam-makam Yayasan Besari dan sebagainya, tapi ada kekayaan lain yaitu reok. Terus makanan. Siapa yang nggak tahu sate Ponorogo itu kan? Itu kekayaan tak benda yang sebetulnya bisa dikapitalisasi. Bisa dikapitalisasi. Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Giri. Kalau kita bisa cari koreografer yang bagus, untuk penampilan reok itu bukan sekedar dia ya selama ini, tapi kalau itu dikemas dengan cara kayak kalau di luar itu semacam show gitu, maka itu akan menjadi menarik bukan hanya untuk Ponorogo, tapi akan bisa menarik untuk wisatawan gitu. Nah, wisatawan ini saya percaya kalau packingnya bagus, mengemasnya bagus, maka itu akan menjadi juga menarik untuk wisatawan luar gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kadang kan kita hanya melihat seolah-olah ini sudah bagus begitu, padahal nggak begitu sebetulnya. Kalau kita mau ngemas menjadi suatu tontonan yang yang profesional gitu, itu bisa dilakukan. Spektakuler, ya, begitu ya. Itu bisa dilakukan, itu yang pertama. Nah, kemudian kan ada tadi saya katakan ada sate Ponorogo. Nah, itu yang harus juga kita jual gitu, sehingga minimal diaspora Ponorogo itu akan dia terkenang gitu, dan dia mau kembali untuk dia melihat itu. Kalau itu dijual, saya pernah buat itu melaku tunjungan di Surabaya. Di Surabaya ya, di Bu? Surabaya, iya. Saat itu kan orang selalu terkenang, terutama yang udah senior gitu kan. Tapi dia sudah meninggalkan lama Surabaya gitu. Dia pengen kembali hanya untuk melihat itu melaku neng tunjungan gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu sangat menarik untuk para diaspora warga Ponorogo yang sudah keluar. Itu yang pertama, sasaran kita yang pertama. Nah, sasaran kedua kalau sudah begitu adalah turis mancanegara gitu. Tapi memang harus semua terkondisikan, misalkan warganya mengerti bahwa ini akan menjadi destinasi, sehingga mereka bisa misalkan memberikan bahkan misalkan ada taksi atau angkot atau apa, dia bisa menjelaskan itu. Nah, itu PR kita untuk melakukan itu. Jadi sebetulnya saya pingin sekali suatu saat nanti Ponorogo itu mempunyai itu, karena reok itu enggak ada maksudnya di dunia lain enggak ada. Di tempat lain ada tapi tidak gitu ya, Bu ya. Enggak, memang harus ada ciri khas gitu. Nah, saya katakan ya sudah, image namanya reok itu ya di Ponorogo gitu, image-nya. Meskipun di tempat lain ada gitu, tapi bahwa image itu yang harus dibangun gitu, dengan cara melakukan profesionalisme di dalam tontonan itu. Jadi bukan sekedar itu dilihat, tapi itu adalah suatu manajemen pentas yang
bisa dikelola dengan baik begitu. Oke, jadi masih ada peluang yang sebenarnya masih sangat-sangat open Bu ya terkait Iya. dengan pengembangan Ponorogo Iya, ini ya Bu betul. ya. Saya pernah saat itu saya menjadi tuan rumah Prepcom UN Habitat yang dimana itu salah satu lembaga di bawah PBB gitu. Saya bidding sih saat itu. Saya bidding di luar sana dan alhamdulillah saya berhasil. Reok itu saya jadikan salah satu ikon untuk welcome dinner saat itu. Ada 100 karena ada 193 negara. Saya ambil reok dari beberapa daerah. Kemudian saya pentaskan. Nah, tiap negara itu saya tulis nama negaranya di atas kepalanya reok gitu. Dan itu kemudian sampai 1 kilo mungkin ya panjangnya reok itu kan. Gitu ya. Terus saya kasih karpet merah itu di tengahnya gitu. Terus itu sempat saat saya kemarin itu saya ke BBB lagi. Saat saya sudah jadi menteri, mereka ngomong, waduh itu spektakuler. Menurut mereka itu nggak pernah terlupakan untuk mereka begitu. Jadi artinya sebenarnya itu cuman kan saya mentas reok hanya sepotong saja saya pakai untuk welcome dinner. Mereka saya impress untuk karena nama negara mereka ada di kepalanya reok gitu. Kemudian mereka foto-foto begitu. Itu hanya hanya sepintas saja. Tapi kalau itu dikelola dengan bagus, bahkan penonton saya di akhir kan saya kasih reok. Cuman karena panggungnya kecil kan cuman beberapa di belakang reok. Terus ada penari-penari kayak gitu. Terus ada itu mereka nggak mau pulang-pulang udah selesai sampai bingung juga saya gitu kan. Jadi itu bisa di-create menjadi suatu tontonan yang bisa kelas dunia gitu. Bu Risma tahu betul tentang reok Bu ya? Oh tahu betul saya. Saya belajar begitu. Jadi kalau ada misalkan ada pentas gitu, ada profesor dari UNESA yang selalu saya undang menjadi koreografernya. Itu jadi perpaduan musik antara perpaduan musik. Kalau ada perpaduan pergantian tari gitu, saya sequence gitu seolah-olah itu bukan tarian, itu adalah show gitu. Itu saya buat gitu. Jadi saya ngontrol sampai pakaiannya, warnanya pakaian kayak gitu. Kemudian setelah itu blockingnya panggung, itu saya ngikut di situ. Saya ngomong penonton ada di sini, maka blockingnya juga harus ada sini gitu-gitu. Saya tata begitu, saya ngikut. Meskipun ada profesor tadi yang menerjemahkan apa yang saya inginkan itu, jadi bukan tari tapi adalah show. Gitu show gitu sehingga penonton seneng. Bahkan seringkali waktu saya bawa itu saya juga tontonkan itu reok di waktu saya jadi Kementerian Sosial gitu. Saya tonton mereka hujan nggak mau pinggir, saya bingung sampean gitu. Jadi tamu-tamu kita dari luar nggak mau pulang gitu. Saking senengnya mereka. Bu, terakhir nontonnya kapan Bu? Ya waktu saya jadi Menteri Sosial itu kita terima tamu Asia Pasifik itu tahun berapa ya? 2 tahun 2023 kali ya 2022 Oh, gitu 2023-nya di Makassar.